Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nge-review punyanya Mbak Ajeng Sulistyorini Retnawati yang mengembangkan alat ukur mengenai emotion focus coping. Ya, di sini pertemuan sebelumnya saya memberi evaluasi bahwa itemnya itu belum bisa dievaluasi karena indikator belum benar. Ya, jadi memang rata-rata di teman-teman yang indikatornya lebih ini masih belum benar, itu tidak bisa dievaluasi itemnya karena dasarnya kan belum benar kan ya. Item berdasar pada indikator. Kalau indikatornya belum benar, otomatis itemnya juga belum tepat. Oke, sekarang sampai di sini kita bisa lihat kisi aspek perilaku dan indikatornya. Ini tentang coping ya, coping berfokus pada emosi. Ada self control, ada distancing, ada positive reappraisal, ada accepting, dan ada escape. Definisi aspeknya dicantumkan di atas, sudah saya baca, sudah saya cek. Namun kemudian ternyata mungkin sebagian teman-teman masih mengalami hal yang serupa dengan Mbak Ajeng. Saya sih berharap teman-teman ini ya bisa belajar dari video review tugas teman lainnya gitu kan ya. Tapi kemudian mungkin bagi sebagian teman-teman masih sulit untuk dipahami. Teman-teman, ketika saya memberikan evaluasi bahwa teman-teman perlu membuat indikator yang selaras dan berdasarkan pada definisi aspek, maksudnya apa sih gitu kan ya. Teman-teman harus kemudian melihat ke definisi aspeknya, lalu membuat poin-poin yang bisa dijadikan indikator. Nah, jadi kayak ini ya, self-control. Self-control definisinya apa sih? Menyesuaikan diri dengan perasaan atau tindakan terkait masalah, gitu kan ya. Maka harusnya indikatornya adalah individu mampu menyesuaikan diri dengan perasaan ketika mendapat masalah, gitu kan ya. Atau individu yang kedua, ya, jadi poinnya ada dua poinnya. Yang kedua adalah individu mampu menyesuaikan diri dengan tindakan, ya, dengan perilaku yang dibutuhkan, gitu kan ya, ketika terjadi masalah, itu self control. Itulah cara membuat indikator yang benar, teman-teman. Kalau kemudian teman-teman asal gitu ya, asal menafsirkan sendiri aspek, maka memang ini yang benar, gitu kan ya. Self control apa sih? Kontrol diri. Secara umum kita selalu membayangkan bahwa kontrol diri itu orang yang mampu menjaga keseimbangan emosi, orang yang mampu mengendalikan tindakan, gitu kan ya. Tapi enggak. Menurut teori ini, menurut teori coping berfokus pada emosi, seseorang yang mampu melakukan kontrol diri itu adalah seseorang yang mampu menyesuaikan diri dengan perasaan ketika terjadi masalah, gitu kan ya. Terus juga mampu menyesuaikan diri terkait perilaku yang dibutuhkan ketika terjadi masalah, gitu. Jadi nggak moro-moro self control itu adalah berarti seimbang ini, enggak. Jadi kan ini menurut Lazarus dan Folkman tuh ada aspek-aspeknya. Individu menurut Lazarus dan Folkman itu ketika mampu melakukan coping berfokus pada emosi, dia harus bisa menyesuaikan diri dulu, gitu. Dengan perasaan, juga dengan tindakan yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang akan membuat dia susah untuk coping. Misalnya, kalau dia menolak, gitu kan ya, dia menolak, aku maunya happy, gitu kan ya, aku maunya senang-senang. Ketika terjadi masalah yang harusnya bikin dia misalnya marah, atau takut, atau cemas, atau khawatir, dia menolak semua perasaan itu, gitu kan ya. Enggak, aku harus tetap happy. Apakah itu kemudian emotion focus coping menurut Lazarus dan Folkman? Oh, ternyata enggak gitu loh. Harus self control dulu. Ya, self control dulu baru kemudian nanti ada yang lain-lain. Ada yang kemudian distancing, positive reappraisal dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi harus seperti itu. Saya kasih contoh satu lagi tentang distancing. Distancing
Itu di sini artinya menjaga jarak dari permasalahan supaya tidak terbelenggu dalam masalah tersebut. Maka poinnya apa? Dia menjaga jarak, bukan menjauhkan diri. Jadi menjaga jarak artinya apa? Bedanya apa sih sama menjauhkan diri gitu kan ya? Bedanya berarti individu secara sadar ini menjaga jarak atau kemudian berpindah tempat atau kemudian, memilih menenangkan diri ketika permasalahan terjadi. Kalau cuma menjauhkan diri ini akan ambigu atau akan apa ya, tumpang tindih dengan yang escape atau avoidance gitu kan ya. Menjauhkan diri sama menghindari masalah itu mirip jadinya. Padahal kalau distancing ini sebenarnya artinya dia menjaga jarak dengan sadar gitu kan ya. Jadi saya perlu ngambil waktu atau saya perlu ke suatu tempat untuk menenangkan diri ketika terjadi masalah. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang poin kedua di sini bisa dilihat membuat harapan positif dari masalah yang sedang dihadapi ini nggak sesuai sama definisi aspek yang tadi kan ya, definisi aspek dari distancing. Makanya itu dia tidak bisa menjadi indikator yang benar. Jadi itu ya poinnya teman-teman, kenapa indikator itu harus dibuat selaras dengan definisi aspek. Dan kalau teman-teman ngelihat di alat ukur lain misalnya gitu kan ya, ada yang ini, kalimatnya nggak persis sama definisi aspek, boleh atau enggak? Boleh gitu, boleh kalau kemudian dia masih masuk gitu ya, masuk dari definisi aspek tersebut, masih termaktub lah. Kayak misalnya tadi saya bilang menjauh ya, saya kan di sini kalau definisi aspeknya adalah menjaga jarak. Nah, berarti indikatornya bisa menjaga jarak dari ini, dari permasalahan atau kemudian yang saya sampaikan tadi, gitu, bahwa, individu memilih untuk menenangkan diri dengan berpindah ke suatu tempat, gitu kan ya, ketika masalah terjadi. Itu kan nggak nggak persis sama kalimat yang, didefinisi dari distancing ini, tapi kemudian dia masih satu pemahaman, satu makna dengan indikator, gitu ya teman-teman. Nah kemudian kita kasih contoh lah ya, terus nanti itemnya seperti apa gitu kan ya. Kalau kemudian ya tadi kayak distancing itu, dia indikatornya adalah individu, individu memilih atau membutuhkan waktu gitu kan ya, untuk menenangkan diri ketika terjadi masalah, maka itemnya bisa kayak gitu, bisa sama seperti indikatornya, gitu. Karena memang indikatornya, lugas ya gitu, langsung bahwa distancing itu adalah, menenangkan diri, misalnya seperti itu. Atau juga bisa dibuat item lain, misalnya individu ketika terlibat masalah, individu tidak bisa langsung menghadapi masalah, kayak gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi item unfavorable-nya, gitu. Atau individu menyukai tempat-tempat tenang ketika menghadapi masalah, gitu. Nah, itu bisa juga disebut distancing, gitu. Karena distancing itu poinnya adalah seseorang membutuhkan ini ya, membutuhkan menjauh menjauh secara fisik dari sumber masalah. Jadi kalau sumber masalahnya di rumah, maka kemudian dia butuh keluar rumah. Kalau ini sumber masalahnya di kampus, dia butuh keluar kampus. Seperti itu, teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.